sekali. Mungkin kira-kira ini Ibu Nisa akan mengsepil nih apa persiapan kita untuk yang mau menikah besok, antara mental, ekonomi, dan mungkin fisik gitu ya Mbak. Juga. Karena yang pertama itu yang dilihat seseorang itu apa? Fisiknya gitu ya Mbak ya gitu. Penting ya informasi tentang persiapan sebuah pernikahan gitu ya. Karena memang akhir-akhir ini itu banyak sekali atau isu pernikahan tentang marriage is scary gitu ya. Bahwa pernikahan itu ternyata menakutkan. Ada penelitian itu juga menunjukkan bahwa di tahun-tahun akhir ini memang angka perkawinan itu menurun, utamanya untuk yang laki-laki. Ada kekhawatiran, ada hasil penelitian itu menunjukkan bahwa ada kekhawatiran tidak bisa membahagiakan pasangan. Ada kekhawatiran untuk ada perubahan sosial yang terjadi nanti setelah pernikahan, dan banyak lagi kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Para pemirsa MAJT TV, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais, dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau di yaumul qiyamah kelak. Alhamdulillah, para pemirsa MAJT TV, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki episode yang ke-198 bersama saya Bella, dan kali ini saya juga ditemani rekan saya Mbak Nada. Assalamualaikum Mbak Nada. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Mbak Nada? Alhamdulillah Mbak Bella, saya sehat. Bagaimana kabarnya Mbak Bella? Alhamdulillah, saya juga baik nih Mbak Nada. Nah, pada kesempatan kali ini di tengah-tengah kita sudah ada Dr. Khairotin Nisa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Nah Mbak Nada, jadi kita manggilnya siapa nih Bu? Ibu atau Ustazah gitu Nisa. ya? Bu Nisa. Bu Nisa ya. Bu Nisa. Nah Mbak Nada, jadi Bu Nisa ini merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Wali 9 ya. Atau Setia WS ya Mbak? Setia WS ya. Yang konsentrasinya di bidang hukum keluarga Islam. Ya. Jadi beliau ini juga merupakan ketua 3 PW Fatayat Jawa Tengah. Gitu nih. Nah, kita sudah kehadiran beliau yang sangat luar biasa. Tema kita kali ini apa nih Mbak Nada nih? Baik, pada kali ini tema kita bertemakan tentang sangat spesial mungkin kali ya Mbak, bagi kita yang masih single wati ini ya. Iya, mempersiapkan pernikahan seperti itu. Pernikahan, jadi sekali. Mungkin kira-kira ini Ibu Nisa akan mengsepil nih apa persiapan kita untuk yang mau menikah besok, antara mental, ekonomi, dan mungkin fisik gitu ya Mbak. Juga. Karena yang pertama itu yang dilihat seseorang itu apa? Fisiknya gitu ya Mbak ya gitu. Jadi ini mungkin kita akan menelaah, mendalami, mempersiapkan pernikahan kepada Ibu Nisa seperti itu. Mungkin dari Ibu, apakah fisik itu perlu dinomorsatukan
untuk mempersiapkan nikah. Apalagi kalau kita anak muda ya, Mbak. Iya, Biasanya kan insecure gitu, yang kalau cantik-cantik, nggak cantik, yang jerawatan satu insecure gitu. Gimana nih menurut Bu Nisa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Mbak Bella, Mbak Nada, dan semua pemirsa MAJT TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bersua meskipun lewat online, lewat udara. Tapi itu tidak mengurangi, semoga tidak mengurangi berkah manfaat untuk kita semua. Nah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa ternyata penting ya informasi tentang persiapan sebuah pernikahan gitu ya. Karena memang akhir-akhir ini itu banyak sekali atau isu pernikahan tentang marriage is scary gitu ya. Bahwa pernikahan itu ternyata menakutkan. Ya. Kemarin ada beberapa kasus utamanya di media sosial. Ternyata banyak kok influencer yang menceritakan tentang kekerasan yang terjadi di dalam pernikahan, kemudian hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah pernikahan, sehingga banyak generasi milenial, generasi Z gitu ya, yang saat ini tuh merasa ketakutan, merasa ada kekhawatiran atau kecemasan yang berlebihan, sehingga memutuskan untuk menunda perkawinan dan bahkan sampai tidak menikah sama sekali ya, tidak menikah sama sekali. Nah, ada penelitian itu juga menunjukkan bahwa di tahun-tahun akhir ini memang angka perkawinan itu menurun. Utamanya untuk yang laki-laki. Ada kekhawatiran, ada hasil penelitian itu menunjukkan bahwa ada kekhawatiran tidak bisa membahagiakan pasangan. Ada kekhawatiran untuk ada perubahan sosial yang terjadi nanti setelah pernikahan, dan banyak lagi kekhawatiran-kekhawatiran yang lain, sehingga menyebabkan banyak remaja yang memilih untuk tidak menikah gitu. Nah, beberapa hal yang menyebabkan atau faktor-faktor yang menyebabkan mereka memutuskan untuk tidak menikah itu banyak, diantaranya adalah kekhawatiran pernikahannya itu gagal. Mungkin ini bisa dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya, orang tuanya yang gagal menikah, atau kakaknya, atau keluarga yang lain yang di sekitarnya, sehingga menyebabkan dia itu mengalami hal yang sama seperti keluarganya, dan itu tidak diinginkan. Kemudian yang kedua adalah khawatir adanya perubahan sosial. Yang awalnya dia itu sendiri, semuanya dilakukan oleh sendiri, setelah menikah ada suami, ada mertua, ada anak, yang terkadang itu bergesekan kepentingan satu sama yang lain gitu ya, sehingga kehidupannya itu menjadi berubah, kehidupan sosial itu kekhawatiran-kekhawatiran yang timbul. Ada lagi yang khawatir karena kebebasannya terkurangi atau bahkan tidak bebas sama sekali gitu ya. Terkekang karena awalnya memang bebas, mau kemanapun, tidak ada yang melarang gitu ya, mau nge-mall, mau jalan-jalan kemanapun, mau ngopi sampai malam, mau mentasarufkan hartanya kemanapun, itu tidak ada yang ngekang gitu ya, tidak ada yang ngaruh-ngaruh. Tapi ternyata setelah menikah kok kebebasannya sekarang berkurang. Dia melihat dari sisi itu, sehingga ada kekhawatiran-kekhawatiran sendiri, dan menyebabkan dia kemudian memutuskan untuk menunda pernikahan dan bahkan tidak menikah sama sekali. Itu yang menyebabkan beberapa hal mereka itu memutuskan untuk tidak menikah. Padahal di dalam Islam menikah itu adalah merupakan syariah, ya.
menikah itu merupakan tuntunan yang diberikan oleh Rasul sebagai sunnah. Memang ada beberapa hukum yang berbeda, tergantung kepada niatnya dia itu menikah karena apa. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah dan makruh, bahkan haram itu. Tetapi hukum asalnya dari pernikahan itu adalah mubah, tergantung niatnya dia. Nah, ini pernikahan itu sangat penting sekali itu ya, penting sekali di dalam Islam. Salah satunya itu adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologi, selain itu juga untuk meneruskan keturunan gitu. Nah, ada beberapa ayat yang menceritakan tentang tuntunan untuk menikah. Di antaranya adalah Quran surat Adz-Dzariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in zawjaini la'allakum tadhakkarun. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu berpasangan. Untuk apa? Agar orang-orang itu mengerti kekuasaannya Allah. Jadi menikah itu ternyata Allah, dengan pernikahan Allah menunjukkan kekuasaannya. Kemudian ada ayat yang lain, surat An-Nur ayat 32. Wa anghihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Jadi nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian, masih jomblo itu ya, masih jomblo, dan min ibadikum wa imaikum, dan was-solihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang sudah patut atau sudah pantas untuk menikah dari hamba-hamba, dari hamba sahaya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Jika mereka itu kok miskin, fakir, maka Allah akan mencukupkan ekonomi mereka karena anugerah Allah. Itulah janji Allah. Jadi jangan khawatir itu. Nah, ini biasanya digunakan oleh orang-orang ngalah. Besok nikah pasti mendapatkan rezeki gitu. Jadi banyak yang menggampangkan karena ayat ini, iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Kemudian ada ayat yang lain yang menceritakan tentang pernikahan itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaannya Allah. Ini sering sampean lihat di dalam undangan itu ya, surat Ar-Rum ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu. Jadi sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah menciptakan kamu secara berpasang-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Supaya kamu itu merasakan kedamaian, supaya merasakan ketenangan, cinta kasih di dalam rumah tangga. Itu. Jadi ini litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ini digunakan sebagai tujuan pernikahan ya. Maka di dalam kompilasi hukum Islam itu dijelaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Dan di dalam undang-undang perkawinan juga disebutkan bahwa tujuan dari pernikahan itu adalah hidup kekal abadi. Di dalam perkawinan itu menjadikan keluarga yang kekal abadi, bukan hidup kekal abadi ya, tapi keluarga yang kekal abadi gitu. Itu beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa ternyata pernikahan itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Ada sunnah atau hadis yang menceritakan tentang tuntunan pernikahan juga. Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya juga menceritakan bahwa ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Fa man lam yastati' fa 'alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Hai para pemuda, barang siapa yang sudah puasa, sudah mampu, sudah mempunyai modal, ba'ah di situ diartikan sebagai modal. Fal yatazawwaj, maka menikahlah.
fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, karena dengan menikah itu bisa menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mempunyai puasa, tidak mempunyai ba'ah itu, maka dia disunahkan untuk melakukan puasa. Karena dengan puasa itu dia akan bisa mengerem, gitu ya. Ada tameng, ada benteng, gitu ya. Fa innahu lahu wijaun. Gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh orang yang mau menikah. Apa itu persiapannya? Gitu ya. Karena tadi manis tato aminkumul ba'ah. Ba'ah di sini itu bukan berarti hanya ba'ah atau modal secara ekonomi atau finansial. Tetapi ba'ah di sini adalah persiapan secara fisik, persiapan secara mental, dan persiapan secara ekonomi. Ya. Secara fisik itu artinya apa? Orang yang mau menikah itu secara fisik harus sudah siap. Artinya bahwa secara reproduksi itu sudah siap untuk hamil kalau perempuan. Kalau laki-laki ya sudah siap untuk membuahi, gitu ya, spermanya sudah siap. Karena efeknya itu dampaknya luar biasa, utamanya bagi perempuan, gitu ya. Karena kalau hamil kok kondisi alat reproduksinya belum siap, maka itu akan membahayakan untuk ibu dan anaknya. Banyak kejadian kematian ibu dan anak tinggi, itu salah satunya karena memang secara fisik dia belum siap. Dulu Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, ada minimal usia perkawinan untuk perempuan itu 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun. Kemudian undang-undang ini dianulir, gitu ya. Ada undang-undang baru yang mengkaji tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 ini, utamanya pasal ke-7. Karena apa? Karena ini tidak dirasa adil bagi perempuan. Kenapa kok dibedakan perempuan dengan laki-laki, gitu ya? Kenapa yang perempuan 16, yang laki-laki 19 gitu. Nah, kemudian muncul Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi usia pernikahan, minimal pernikahan untuk perempuan dan laki-laki sama 19 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan kesempatan. Yang pertama tentang pendidikan, ya. Jadi kalau ada wajib belajar 9 tahun itu, maka usia 16 tahun itu masih usia kelas berapa itu? Jadi padahal gitu ya, padahal kalau perempuan kok sudah menikah kemudian hamil, sekolah mana yang membiarkan muridnya melanjutkan sekolah lagi? Itu pasti dikeluarkan, gitu ya. Akhirnya dia tidak mendapatkan kesempatan pendidikan sama seperti laki-laki. Padahal kalau misalnya laki-laki itu tadi 19, itu kan dia masih mendapatkan kesempatan untuk sekolah. Kemudian secara kesehatan, usia yang bagus untuk menikah itu menurut para pakar kesehatan itu adalah usia 21 sampai 25 tahun. Jadi usia 16 tahun itu belum siap untuk menikah. Belum siap untuk menikah karena alat-alat reproduksinya belum siap gitu. Padahal di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu yang namanya anak ya di bawah 18 tahun. Kalau ini undang-undangnya 16 tahun berarti masih anak-anak itu. Maka undang-undang dalam rangka untuk melindungi anak, gitu ya, melindungi anak utamanya perempuan, maka usia minimal perkawinan itu dinaikkan menjadi sama-sama 19 tahun. Itu adalah beberapa langkah yang diupayakan oleh para pegiat perempuan agar kesempatan perempuan dan laki-laki itu sama, dia tidak dibedakan, tidak ada diskriminasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi mental.
dari segi mental itu harus dipersiapkan. Karena apa? Karena banyak sekali kasus yang terjadi selama pernikahan. Itu. Nah, kasus itu karena apa? Karena memang tidak ada kesiapan mental laki-laki dan perempuan sebagai suami istri itu. Nah, kesiapan mental itu harus disiapkan agar di dalam selama perjalanan pernikahan itu akan mengurangi atau mencegah adanya konflik gitu ya. Karena memang banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di dalam keluarga karena belum siap secara mental. Pasangan itu belum siap secara mental. Nah, apa saja yang harus disiapkan untuk sebelum pernikahan itu? Kesiapan mental itu diantaranya adalah yang pertama, siap atau menyadari bahwa pernikahan itu adalah misakon ghalidhon, akad yang sangat kuat, akad yang sangat sakral untuk membangun komitmen bersama suami dan istri dalam waktu yang panjang, ya, dalam waktu yang lama. Tidak seperti akad-akad yang lain. Kalau akad-akad perdata seperti jual beli, kemudian sewa menyewa, pinjam meminjam, itu kan apa ya? Waktunya hanya berapa tahun saja, ya, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, itu akad perdata biasa. Tapi kalau perjanjian perkawinan, akad nikah, itu adalah komitmen untuk membangun secara bersama, dia membangun komitmen secara bersama selamanya, seumur hidup gitu ya, seumur hidup. Dan itu susah, ya, susah. Karena apa? Karena memang dari latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, dari latar belakang sosial yang berbeda, yang pada waktu pernikahan itu baru kenal, baru ngerti kebiasaan-kebiasaannya, baru ngerti sesuatu yang pada waktu sebelum menikah itu disembunyikan gitu ya. Bangun komitmen itu susah sekali itu ya. Sehingga suami dan istri itu harus benar-benar siap dan menyadari betul bahwa pernikahan itu adalah komitmen yang harus dibangun secara bersama, bukan hanya komitmen yang hanya diikuti oleh salah satu pihak saja, suami saja atau istri saja, itu tidak diperbolehkan. Maka di dalam kompilasi hukum Islam itu dikatakan misakon ghalidhon, yang namanya pernikahan itu adalah akad, gitu ya, akad yang sangat kuat atau misakon ghalidhon, dan yang melakukan pernikahan itu dinilai sebagai ibadah. Artinya di dalam pernikahan itu ada tidak hanya hablum minannas saja, tetapi ada hablum minallah. Karena apa? Karena pernikahan itu adalah syariat, sehingga orang yang menjalankan syariat Islam maka dia akan mendapatkan pahala, itu ibadah, itu komitmen yang harus dilakukan oleh suami dan istri, komitmen untuk menjaga perkawinan ini biar selamanya, biar tidak hanya seumur jagung 1 atau 2 hari kemudian cerai itu. Nah, saat ini banyak sekali perceraian, banyak sekali gugatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan, ya karena memang komitmennya tidak kuat, tidak disiapkan mentalnya sedari dini, ya. Tidak menyadari bahwa pernikahan itu ternyata sesuatu yang sakral, sesuatu yang harus dipegang kuat. Sehingga di dalam hadis itu disebutkan bahwa abghadul halali indallahi at-tolak. Pernikahan tolak itu adalah sesuatu yang halal, boleh kok, gitu ya. Tapi Allah itu tidak menyukai. Allah tidak menyukai tolak itu. Maka harus dijaga komitmen ini, jangan sampai bercerai gitu ya. Kalau bisa jangan sampai bercerai karena ada nilai-nilai ibadah di situ. Mohon maaf Ibu, karena ini pembahasan kita cukup menarik ya, udah sampai mau talak juga. Nah, karena ini kita pending sebentar karena ada iklan yang mau lewat.
para pemirsa MAJT TV, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais, kembali lagi bersama kami di acara Ngopi, Ngaji Online Perkara Islam. Nah, tadi kita udah ngobrol seputar kesiapan kita kalau mau menuju pernikahan nih. Selain kesiapan apa tadi? Mental ya? Iya. Itu apa lagi nih, Bu? Oke. Komitmen tadi ya. Oh iya, komitmen. Ya. Komitmen. Jadi kesiapan mental itu diantaranya adalah membangun komitmen. Selain membangun komitmen, ada lagi persiapan-persiapan dalam membangun mental. Diantaranya adalah bersabar, itu ya, latihan bersabar. Karena kita dengan suami, dengan anak, dengan orang lain selalu bersinggungan di dalam rumah, dan itu potensi untuk terjadi konflik itu besar sekali. Jadi kita persiapkan diri kita untuk memahami orang lain, ya, untuk mudah memahami orang lain. Jangan egois, gitu ya. Jangan egois, karena di dalam rumah tangga itu ada tujuan, satu saja tujuan yang itu harus diupayakan secara bersama. Jadi jangan egois, harus membangun kesabaran. Kemudian selanjutnya adalah latihan berkomunikasi yang baik, ya. Latihan berkomunikasi, bermusyawarah, gitu ya, membangun pergaulan yang baik, saling mengerti, gitu ya, saling ridho, saling support satu sama lain, itu penting sekali. Dan itu harus diupayakan, harus dipelajari sebelum menikah, gitu ya. Sebelum menikah harus berupaya untuk memahami orang lain, belajar berkomunikasi yang baik, gitu. Sehingga lawan kita bicara itu merasa senang dengan kita itu. Kemudian selanjutnya adalah persiapan secara ekonomi, gitu ya. Tadi ada 3 persiapan yang harus kita siapkan sebelum menikah: persiapan fisik, persiapan mental, dan yang ketiga itu adalah persiapan ekonomi itu. Nah, ini yang seringkali menjadikan ya para remaja, para jomblo itu takut karena itu, khawatir tidak bisa membiayai pasangannya, ya, tidak bisa menafkahi. Nah, memang di dalam Al-Quran itu ada konsep yang namanya mahar dan nafkah. Mahar itu diberikan oleh calon suami, ya, oleh calon suami karena adanya perkawinan. Jadi mahar itu pemberian calon suami kepada calon istri karena ada pernikahan, karena ada nikah maka diberikan. Nah, seringkali yang tidak dipahami bersama oleh orang-orang itu, mahar itu harus sesuatu yang mahal, gitu ya. Padahal di dalam Al-Quran itu disebutkan wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah. Berikanlah mahar kepada perempuan itu yang mudah, shaduqatihinna nihlah. Nihlah itu artinya cuma-cuma, artinya tidak memberatkan laki-laki. Tapi kita sebagai perempuan boleh minta gitu nggak? Boleh. Karena mahar itu adalah hak perempuan. Kenapa ada mahar? Karena memang ini dulu itu perempuan pada zaman jahiliyah tidak dihormati oleh laki-laki, ya, sehingga tidak dihormati itu tidak ada harganya. Perempuan itu zaman dulu tidak ada harganya. Perempuan, kalau orang mempunyai anak perempuan itu bahkan ada yang dikubur hidup-hidup. Karena apa? Tidak ada kontribusi yang saat itu dibutuhkan. Misalnya apa? Tidak bisa diajak perang, tidak bisa naik kuda, gitu ya. Kontribusinya tidak banyak, sehingga banyak yang menginginkan anaknya laki-laki daripada anak perempuan. Bahkan kalau mempunyai anak perempuan itu sampai dikubur hidup-hidup, malu, ya. Wa idza busyira ahdukum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Jika ada seseorang yang dikabarkan anaknya itu keluarnya perempuan, maka dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya itu hitam kemerah-merahan, saking marahnya, saking malu mempunyai anak perempuan.
Dan saat itu di zaman jahiliyah itu perempuan tidak mempunyai warisan. Bahkan dia itu malah diwariskan. Diwariskan karena kalau ada perang kemudian kalah jadi tawanan itu perempuannya diwariskan, diberikan kepada tawanan. Yang diberikan menang kepada tawanan. gitu. Itu bahkan ibunya kalau misalnya bapaknya meninggal, ibunya itu bisa diberikan kepada anaknya. Zaman jahiliyah itu begitu. Saking tidak ada harganya perempuan. Maka salah satu syariat di dalam Islam, utamanya hubungannya dengan pernikahan itu adalah adanya konsep mahar. Mahar itu untuk menghormati perempuan, untuk menghargai perempuan. Jadi di dalam Islam, di dalam fikih itu mahar tidak merupakan rukun pernikahan, tetapi sesuatu yang harus ada di dalam pernikahan. Tidak rukun tapi harus ada di dalam Tapi semisalkan kita sebagai wanita menuntut seorang laki-laki, semisalkan kamu harus kerja ini, semisalkan PNS nih, terus gajimu harus segini gitu. Nah, seperti itu apakah itu Bu memberatkan seorang laki-laki? Tinggal laki-lakinya merasa berat atau tidak. Kalau ngendikane Mbah Maimun Zubair itu, kalau ngendikan ke laki-laki itu berilah mahar setinggi-tingginya untuk perempuan. Artinya apa? Itu untuk penghormatan. Karena rasa saking cintanya itu maka dia memberikan banyak itu ikhlas. Karena saking cintanya itu ya, saking sayangnya. Tapi kalau berbicara dengan perempuan, jangan memberatkan laki-laki untuk memberikan mahar. Gitu. Jadi mahar itu tidak ada ukurannya, minimal berapa. Intinya mahar itu ada nilainya. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan bahwa ada salah satu sahabat yang menikah tapi tidak mempunyai uang untuk memberikan mahar kepada perempuan. Dia hanya mempunyai satu pakaian yang berada yang digunakan itu ya, yang dipakai. Sehingga Nabi bertanya, kamu mempunyai apa itu? Saya tidak mempunyai apa-apa. Saya pakaian yang hanya saya pakai, ya jangan kalau pakaian itu ya. Jadi Nabi sampai menjelaskan walau khotaman min hadid. Jadi walaupun cincin dari besi itu bisa menjadi mahar gitu. Itu zaman dahulu ya Bu ya. Zaman dahulu. Nah, kemarin itu ada yang viral di media sosial. Maharnya apa? Sandal jepit. Itu ada nilainya apa enggak? Ada. Itu boleh gitu ya. Boleh. Karena mampunya membelikan itu. Tapi kan kita enggak tahu dia memang yang diviralkan itu atau memang ada uang atau ada apa yang digunakan untuk tapi mahar. Boleh ya Bu ya? Boleh. Mahar itu boleh berupa uang, boleh berupa barang, boleh berupa jasa. Jasa Jadi, boleh? Boleh. Seperti Jadi apa itu? seperti jasa misalnya saya tidak bisa memberikan uang sebagai mahar, tapi saya bisa nukang misalnya. Saya bisa nukang, saya bisa mengajar. Mengajar itu kan bisa ada nilainya kan. Saya mau menghatamkan Al-Quran untuk kamu. Itu kan bisa jasa gitu ya. Jasa karena ada nilainya. Itu jasa. Tapi ya itu kembali lagi bahwa mahar pada konsep asalnya itu tidak memberatkan. Tapi yang namanya mahar itu hak perempuan ya. Hak perempuan. Intinya saling apa ya? Ya komunikasilah calon suami dan calon istri itu agar dia tidak maharnya itu tidak memberatkan. Nah, orang yang mau menikah itu disiapkan secara ekonomi gitu, minimal dia itu bisa membeli mahar untuk diberikan kepada calon istrinya. Selain mahar, dia itu setelah menikah mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya gitu. Nah, nafkah ini juga tidak boleh memberatkan. Nafkah misalnya kalau laki-laki itu bisanya memberikan berapa, itu ya itu kebutuhan. Jadi harus dibedakan antara kebutuhan dengan kepentingan atau keinginan itu ya. Terkadang kita itu tidak bisa membedakan kebutuhanku itu sehari segini. Sebenarnya itu bukan kebutuhan.
Misalnya begini, kalau kita makan lauk yang merupakan protein, itu kan 4 sehat 5 sempurna. Protein dari misalnya tahu, tempe itu kan sebenarnya murah kan? Itu kewajiban yang harus diberikan oleh misalnya laki-laki yang sebagai berkewajiban untuk memberikan nafkah itu. Maka nafkah yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan rezeki yang diberikan kepada laki-laki itu, suaminya. Jangan memberatkan itu, kan kasihan. Kasihan suami kita itu kalau kita memberatkan. Jadi pintar-pintarnya untuk mengelola keuangan di dalam rumah tangga itu secara ekonomi. Jadi persiapan pernikahan itu minimal laki-laki itu sudah siap secara finansial memberikan mahar dan memberikan nafkah setelah pernikahan itu. Itu 3 persiapan yang harus dimiliki oleh laki-laki dan perempuan di dalam satu pernikahan. Ngomong-ngomong mahar tadi ini Bu, ketika seorang santri nih ya Bu, santri jadi kan pedomannya khidmat kepada kiai gitu. Nah, di saat usianya dia sudah matang, dia sudah dijodohkan kepada sang kiainya gitu. Nah, itu kan orang tersebut hanya mempunyai pedoman Al-Quran dan kitab seperti itu. Nah, apakah itu bisa dikatakan sudah siap? Belum bekerja gitu ya? Belum bekerja. Itu. Nah, biasanya kan santri kan itu ya Bu, lebih mantep ke nanti ada Allah Rizki, gitu. Iya. Gitu. Kayak tadi ayat tadi ya, iyyakum fuqara ayughnihimullahu. Lebih percaya min ke fadlihi itu gitu. Jadi Allah itu tidak akan mengabaikan hambanya itu ya, tidak akan mengabaikan hambanya selama dia berusaha gitu. Nah, kalau dia mempunyai keistimewaan, bisa misalnya menghafalkan Al-Quran, bisa membaca kitab, kenapa dia tidak ngelesi misalnya? Walaupun kita melakukan sesuatu itu ya tidak mengharapkan itu ya, tapi kan umumnya orang yang sudah berusaha ngajar itu kan diberikan imbalan atas jasa yang diberikan itu. Jadi harus ada upaya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Walaupun di awal misalnya dia itu saya hanya mempunyai ini, tapi nanti setelah menikah itu pasti dia akan mikir, ternyata kebutuhanku kok banyak ya. Nah, itu harus mikir kebutuhan, jadi dia harus bekerja. Saya minimal sehari itu harus mendapatkan penghasilan segini gitu. Itu harus ada upaya. Kalau tidak ada upaya hanya nongkrong di rumah itu ya enggak boleh itu. Harus ada upaya sehingga dia itu mampu memberikan nafkah kepada pada istrinya atau bahkan kepada anaknya. Itu. Oleh karena itu maka harus selektif memilih pasangan gitu ya. Harus selektif. Contohnya selektif memilih pasangan itu ya harus yang sesuai dengan pribadi kita. Misalnya kita itu mempunyai hak kok untuk memilih. Jadi di dalam fikih itu ada konsep namanya ta'aruf, ada khitbah, ada nazar. Jadi sebelum menikah itu boleh kok kita ta'aruf gitu ya. Boleh kita mengenali calon pasangan kita. Calon pasangan kita itu sesuai dengan diri kita. Sesuai dengan pilihan kita apa tidak. Kita itu menginginkan pasangan kita itu nanti memahami saya, memahami saya itu mempunyai tanggungan. Misalnya saya harus ngurus orang tua saya sakit. Apakah nanti pasangan saya itu memahami hal ini apa tidak? Itu harus kita ketahui sebelum menikah. Jangan sampai setelah menikah ternyata kok pasangan saya kok begini ya, tidak support, tidak mengerti kebutuhan saya gitu. Jadi ada konsep-konsep ta'aruf, ada nazar. Nah, nazar itu dibutuhkan biasanya secara fisik gitu ya. Misalnya dijodohkan oleh kiainya gitu ya. Itu ada hak untuk nazar. Nazar itu melihat yang
jodohkan kepada saya itu benar-benar cantik apa enggak itu ya. Benar-benar dia ganteng atau enggak. Nah, itu boleh kok nador gitu. Nah, nador itu untuk melihat secara fisik apakah dia itu sesuai dengan pilihan saya atau tidak. Kalau tidak sesuai, diceritakan anaknya cantik, anaknya putih, tapi ternyata setelah nador kok ternyata kok tidak sesuai dengan yang diceritakan, maka itu boleh kok misalnya ditolak misalnya tidak jadi menikah itu. Nah, nador itu ya ada ada batasannya, tidak terus melihat yang dilarang oleh syariah, tidak. Yang diperbolehkan untuk dilihat itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Kira-kira cantik atau tidak? Kira-kira dia itu gelem gawean ora gitu. Itu bisa dilihat dari tangannya. Kalau tangannya kasar berarti sering gawean gitu ya. Sering gawean itu nador gitu. Nah, tapi ada juga yang menginginkan mulus misalnya. Ya, kulitnya mulus sampai kan sekarang ada perawatan gitu. Jadi jangan sampai orang itu tertipu. Mas, apalagi saat sekarang itu media sosial itu banyak yang menipu itu ya. Filter Instagram karena filter sehingga kelihatannya dia mulus sekali mulus, tapi ternyata setelah ketemu ternyata gitu. Jadi jangan sampai ada pembohongan itu. Tapi gini, kalau misalnya saya pernah dengar ada yang namanya sekufu, itu gimana? Ya. Di dalam hadis itu juga diceritakan bahwa biasanya perempuan itu dinikahi karena beberapa hal, ada 4 hal. Tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha, fadfar bidzatiddin. Nah, tungkahul mar'atu itu ini kalau dalam bahasa Arab itu kalam khobar, bukan kalam insya. Biasanya perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Bukan nikahilah perempuan karena 4 perkara. Biasanya perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama adalah karena mal. Dia itu kaya, makanya dinikahi. Kalau istri saya sudah kaya, kalau mertua saya sudah kaya, maka saya tidak perlu bekerja, misalnya begitu. Biasanya kalau seperti itu malah diinjak-injak gitu, Bu. Di zaman sekarang ya, Bu. Ya. Jadi karena perempuannya kaya, maka dinikahi. Terus yang kedua karena lijamaliha, karena dia cantik, gitu ya. Karena dia cantik, maka dinikahi. Terus yang ketiga itu karena nasab. Nasab itu karena dia itu anak pejabat, karena anak kiai itu, makanya mau atau dipilih untuk dinikahi. Dan yang keempat, ini walaupun keempat tapi diprioritaskan. Yang keempat itu adalah lidiniha, karena agamanya. Fadfar bidzatiddin, maka pilihlah orang atau perempuan yang punya agama yang kuat. Nah, 4 hal ini adalah bukan tingkatan, karena din ini keempat itu ya. Kebiasaan orang-orang dulu itu kalau menikah itu ya melihat perempuan karena ininya 4 hal ini. Tapi di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa yang namanya memilih perempuan secara fisik itu akan rusak. Cantik ya. Kecantikan itu bakal rusak. Karena suatu saat misalnya jerawatnya ternyata banyak itu menjadi tidak senang lagi karena memang niatnya menikahi perempuan itu karena lijamaliha. Belum lagi misalnya karena apa? Karena mal. Karena limaliha dia. Mal itu harta. Harta itu juga tidak muabad, tidak selamanya orang itu kaya gitu ya. Suatu saat misalnya ada bencana atau ada apa yang menyebabkan harta itu hilang gitu. Maka cintanya itu sudah hilang bersamaan dengan hilangnya harta itu. Kemudian nasab juga begitu, yang namanya jabatan sosial, yang namanya itu ya status sosial tidak selamanya melekat kepada seseorang. Suatu saat kalau status sosial itu hilang,
ya berarti sudah tidak ada yang diandalkan lagi. Tetapi pilihlah yang lidiniha itu. Kalau dia ketakwaannya kuat, ya pemahaman terhadap agamanya kuat, insya Allah dia akan menjunjung tinggi syariat Islam. Kalau dia menjunjung tinggi syariat Islam, ya insya Allah pernikahannya itu akan abadi. Itu karena banyak sekali prinsip-prinsip di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang dia itu mengetahui. Jadi sama-sama memahami Al-Quran dan hadis sehingga sama-sama toleran, komunikasinya yang baik, kemudian muasyarah bil ma'ruf. Kalau ada sesuatu dikomunikasikan secara bersama, musyawarah, saling ridho. Jangan sampai orang itu kalau sudah menikah kemudian haknya sudah tidak ada, kebebasannya sudah hilang gitu ya, karena menikah. Karena pernikahan itu bukan belenggu, pernikahan itu bukan penjara. Ada kan banyak yang mengatakan pernikahan itu adalah penjara suci. Gitu. Karena gitu. Dikurung itu ya. Iya, jadi penting sekali mempersiapkan pernikahan. Kalau perlu yang mau menikah itu ikut les-les atau apa, sekarang itu kan banyak kelas kursus pranikah itu. Ya. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan perkawinan gitu. Ngomong-ngomong soal komitmen Ibu, apakah seorang laki-laki itu bisa dikatakan bisa diajak komitmen ketika laki-laki itu ketika ditanya, kamu akan menikahi aku kapan, seperti itu. Nah, jawaban laki-laki itu belum tahu gitu. Apakah itu sudah memasuki komitmen, siap atau belum, seperti itu. Yang dinamakan komitmen tadi, mitsaqon ghalidhon, itu adalah komitmen di dalam rumah tangga. Komitmen dalam rumah tangga itu ya sama-sama menjaga keutuhan keluarga. Kalau misalnya seseorang kok sudah melakukan KDRT, seseorang sudah melakukan perselingkuhan, itu sudah tidak menjaga komitmen, gitu ya. Nah, kalau yang dikatakan Mbak Nada tadi ya komitmen untuk menikah, gitu ya. Bukan dibangun ta'aruf seperti itu. Bukan dibangun di dalam pernikahan, tapi kamu itu serius enggak sih menikahi aku gitu. Itu karena hubungannya dengan persiapan pernikahan, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan begitu, itu ya berarti dia belum siap. Nah, kalau begini berarti upayakan untuk komunikasi. Belum siapnya itu karena apa? Gitu. Apa yang perlu dikomunikasikan? Misalnya belum siap, mungkin dia mempunyai pertimbangan tersendiri tentang misalnya saya harus memberikan nafkah minimal berapa itu. Itu kan banyak sekali ini ya. Dulu 2021 itu ada orang nge-tweet kalau dia itu pengen menikah dengan orang yang berpenghasilan berapa ratus juta itu. Kayak standar itu ya. Itunya. Itu karena dia ngitung kebutuhan saya itu ini ya. Mungkin saja kan seseorang itu atau calon suaminya itu mikir ternyata kok kebutuhannya calon istri saya banyak sekali, jadi saya tidak berani. Itu kan bisa saja. Jadi ketakutan itu dikomunikasikan. Kenapa kamu tidak mempunyai kepastian? Kenapa tidak ada kepastian untuk menikahi aku? Alasannya apa? Gitu kan? Itu bisa dikomunikasikan. Sehingga kalau sudah komunikasi ketemu ya sudah cari jalan keluar secara bersama. Mbak Bella mungkin habis ini mencari jalan keluar ya. Mbak Nada dulu. Harus ada komunikasi. Jadi komunikasi itu dibangun sebelum menikah. Sebelum menikah sudah ada komunikasi dulu. Nah, nanti kalau setelah menikah itu. Nah, saya kalau kemarin dikasih kesempatan untuk menjadi fasilitator bimbingan perkawinan. Itu kan di KUA sudah mengundang calon suami dan calon istri. Oh, berarti ada pendidikan pranikah gitu. Ada di KUA ada bimbingan perkawinan. Jadi masing-masing itu saya minta untuk komunikasi terkait dengan rencana. Misalnya besok kalau sudah menikah itu rencananya apa yang direncanakan. Misalnya tentang anaknya berapa, terus besok pendidikan anaknya bagaimana. Dan ternyata itu mereka merasa tabu.
wong durung nikah itu. Iya. Tapi harus dibangun Iya. sebelum ini. Jangan sampai misalnya sebelumnya tidak ada komunikasi, terus setelah menikah, loh kok ternyata kok begini. Malah terjadi Tahu konflik. gitu, saya tidak jadi nikah itu. Jadi harus dikomunikasikan apapun yang nanti akan direncanakan di dalam Pernikahan. Yang masalah anak itu Bu, biasanya kan orang kalau sudah menikah itu kan pingin segera punya keturunan seperti itu. Nah, ada apa? Pernah ada suatu kisah seorang perempuan itu pingin mempunyai keturunan nanti dulu karena ingin melanjutkan pendidikannya seperti itu. Nah, tapi akan tetapi dari pihak laki-lakinya pingin segera seperti itu. Nah, kita kan katanya sebagai perempuan harus ngikut, harus manut sama laki-laki ya Bu. Nah, menurut Ibu itu bagaimana pandangan Ibu gitu? Lagi-lagi masalah komunikasi. Oh iya. Lagi-lagi masalah komunikasi. Itu memang harus dikomunikasikan antara suami dan istri. Kebutuhannya yang mendesak itu apa? Misalnya begini, misalnya. Anak itu kebutuhan. Jadi merasa bahwa anak itu adalah sesuatu yang harus ada, walaupun ini ada campur tangan Tuhan itu ya. Tapi kalau bisa, karena ini usianya sudah tua, kalau bisa diprioritaskan untuk mempunyai anak, sehingga harus istirahat dari kesibukan itu. Itu kan itu komitmen lagi gitu ya, komitmen. Jadi kebutuhannya apa sih di dalam rumah tangga? Apakah kebutuhannya itu pendidikan atau kebutuhannya adalah anak? Kebutuhan itu kan sebenarnya kebutuhan keluarga, bukan kebutuhan masing-masing. Karena kalau sama-sama egois, saya harus sekolah sampai S2 atau S3 itu, tanpa memperhatikan orang-orang di sekitar kita, tanpa memperhatikan kepentingan keluarga, itu menjadi egois. Jadi kepentingan suami, kepentingan istri, itu harus dikomunikasikan. Tadi kalau dikatakan bahwa masing-masing misalnya mempunyai cita-cita, mempunyai harapan yang belum terrealisasi sebelum nikah, itu ya bagaimana agar cita-cita atau harapan ini tidak merugikan salah satu pihak gitu ya. Dikomunikasikan. Kamu gini aja, kita fokus di anak dulu, baru kemudian setelah ini kamu sekolah. Itu harus dikomunikasikan, karena memang membangun komitmen itu penting. Jangan sampai ada salah paham di antara keduanya ini sehingga konflik itu terjadi. Jadi penting mengelola konflik ya. Emosi harus dikelola dengan baik, jangan sampai terjadi konflik. Konflik itu ya satu keniscayaan, pasti ada. Dalam rumah tangga itu ada yang namanya konflik gitu ya. Tapi bagaimana menjaga agar konflik ini tidak menjadi besar? Bagaimana agar konflik ini dikelola dengan baik sehingga menjadi sesuatu itu menjadi lebih baik, tidak menjadi sesuatu yang buruk setelah ada konflik. Jadi konflik bisa menjadi acuan gitu ya. Bisa menjadi acuan sehingga ini loh hikmah terjadinya konflik itu. Tuh, jadi kaca. Ngomong-ngomong soal usia tadi ya Bu ya, apakah ada batasan usia untuk perempuan dan laki-laki ketika siap menikah? Kalau dalam Islam sendiri ya Bu, kalau negara kan sudah jelas gitu. Kalau di Islam itu gimana Bu? Kalau di Islam, di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu tidak dijelaskan secara spesifik. Tapi yang namanya Islam itu harus disesuaikan ini ajaran sholih likuli zaman wa makan itu ya. Jadi yang namanya syariat itu ya patut digunakan untuk dimanapun atau kapanpun. Sehingga yang namanya tafsir itu selalu berkembang. Tafsirnya ulama dulu dengan ulama sekarang itu pasti berkembang, mengikuti sesuai zaman dengan zaman itu ya. Jadi di dalam usul fikih itu juga ada al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Ada
hukum itu ada tergantung kepada hukum itu tergantung kepada ilat hukumnya, gitu ya. Ada dan tidak itu tergantung kepada ilat hukumnya itu. Dan bahkan segala sesuatu itu, hukum itu bisa berubah tergantung kepada kondisi atau situasi yang terjadi. Gitu. Nah, kebijakan pemerintah tentang usia minimal perkawinan yang dulu dengan sekarang itu bisa menjadi kaca. Artinya bahwa kebutuhan dulu itu ternyata tidak sama dengan kebutuhan sekarang. Saat ini banyak perempuan yang sudah bebas gitu ya. Sudah diberikan kebebasan untuk berekspresi, baik itu di dunia pendidikan, di manapun itu, maka perempuan ya harus diberikan ruang gitu. Nah, salah satunya itu jadi menaikkan usia minimal perkawinan dari 16 menjadi 19 itu kan karena memang kebutuhan gitu. Jadi kalau di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak dijelaskan, tapi yang namanya ba'ah tadi itu ya berarti kesiapan secara mental, kesiapan secara psikologis, kesiapan secara finansial. Nah, siap yang secara fisik itu seperti apa? Itu berkembang terus itu. Nah, kalau sekarang itu banyak pakar yang mengatakan bahwa usia yang bagus untuk menikah itu 21 sampai 25 itu ya minimal, makanya minimal usia perkawinan itu ya tidak jauh dari itu 19 itu, dengan berbagai pertimbangan sehingga usia minimal perkawinan itu dinaikkan menjadi 19 itu. Nggak kerasa nih Bu, waktu kita ternyata udah mau habis. Nah, mungkin Ibu ada closingan nih untuk teman-teman, tambahan untuk teman-teman ngopi di rumah? Karena pernikahan itu adalah syariat, gitu ya. Syariat, perkawinan itu adalah sunnah Nabi, gitu ya. Maka ini harus kita ikuti dan harus kita lakukan dengan penuh keikhlasan, dengan menganggap bahwa ini adalah syariah yang kalau melakukannya itu adalah dinilai ibadah, maka apapun ya harus kita ikuti dan kita persiapkan ya sebaik mungkin sehingga pernikahan ini nanti bisa langgeng, bisa muabad, dan tujuan dari pernikahan membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan di dalam NU itu tidak hanya sakinah, mawaddah, warahmah, tetapi juga maslahah. Bagaimana keluarga itu tidak hanya bermanfaat untuk anggota keluarganya, tetapi bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Itu maslahah untuk orang lain, tidak hanya untuk dirinya dalam keluarganya, tetapi untuk orang lain bermanfaat. Itu sehingga butuh persiapan-persiapan tertentu sehingga orang itu menikah dengan cara bahagia. Dia bukan terpaksa, tetapi menjalaninya dengan penuh rasa kebahagiaan dan keikhlasan gitu. Ya, terima kasih Ibu sudah mau berbagi ilmunya di episode Sama-sama. Ngopi kali ini. Para pemirsa MAJT TV, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais, kita cukupkan episode ngopi pada kesempatan kali ini. Saya selaku host ngopi malam ini, mohon maaf bila banyak terdapat khilaf. Kita ketemu di episode ngopi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.